Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya coba mau praktek olah data menggunakan software Smart PLS dan cara baca hasilnya. Jadi ini video episode ke-27. Jadi kita kasusnya pada video kali ini adalah kasus moderasi. Jumlah variabelnya ada 3 ya. Kalau kita lihat dari model gambarnya, ini dia. Jadi jumlah variabelnya ada 3. Ada brand trust, ada brand experience, ada brand loyalty. Oke. Jadi di sini teman-teman, tadi jumlah respondennya ada 300 ya. Kalau kita lihat untuk variabel brand trust di sini, brand trust, saya lambangkan dengan X4, itu ada 12 pertanyaan indikator. Jadi brand trust ini ada 12 indikator, dia memang nggak berurut ya, memang bawaan pabriknya. Untuk brand experience dia ada 14 indikator ya, brand experience-nya. Ya ada 14. Kemudian untuk Y-nya, brand royalty-nya ada nih dia. Ada 12 indikator ya untuk brand loyalty-nya. Ya 12. Nah, jumlah respondennya itu sebanyak 300 responden. Oke, kemudian dari sini, nah hipotesis yang akan diuji itu hipotesisnya brand trust itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Jadi brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Kemudian brand experience, kita nggak menguji pengaruh brand experience terhadap brand royalty, tapi brand experience ini diuji sebagai moderasi. Jadi yang kuning ini. Tapi memang untuk penggambarannya seperti ini. Jadi kita menguji brand experience itu signifikan memoderasi pengaruh brand trust terhadap brand loyalty. Jadi kita akan menguji apakah brand experience ini signifikan memoderasi pengaruh brand trust terhadap brand loyalty. Jadi yang kita lihat nanti nilai dari yang interaksinya yang kuning. Nah, jadi untuk hasilnya sudah saya buat. Jadi ada namanya pengujian outer model. Jadi dalam PLSM ada namanya evaluasi outer model. Itu meliputi validitas berdasarkan outer loading, kemudian validitas berdasarkan AV, reliabilitas berdasarkan composite, reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha, validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker, validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Jadi untuk evaluasi outer model tadi, ya, untuk evaluasi outer model itu ada berapa komponen yang diperiksa? Outer loading 1, validitas outer loading, validitas AV 2, reliabilitas composite reliability 3, reliabilitas Cronbach alpha 4, validitas diskriminan 5, validitas diskriminan tadi Fornell-Larker ya, kemudian berdasarkan HTMT 6. Jadi ada 6. Nah, kalau semuanya sudah lolos, baru kita tahap ke pengujian namanya inner model. Itu masuk ke pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis. Kemudian kita bisa lihat nilai R-square-nya, nilai Q-square-nya. Nah, sekarang kita langsung lihat dulu yang pengujian outer model. Jadi yang pertama akan kita lihat pengujian validitas berdasarkan outer loading. Nah, dia.
Jadi dikatakan valid kalau outer loadingnya itu di atas 0,7, baru dia dikatakan valid. Nah, kita bisa lihat nih nilai outer loadingnya semua sudah di atas 0,7. Ya, warna hijau semuanya. Berarti sudah valid. Kemudian kita memeriksa validitas berdasarkan AV. Ini dikatakan valid kalau di atas 0,5, maka dia valid. Nah, kita bisa lihat nilai AV-nya semuanya di atas 0,5 valid. Kemudian kita melakukan pengujian reliabilitas berdasarkan Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7, maka dia dikatakan reliable. Oke. Semua sudah di atas 0,7. Ya, sudah reliable. Kemudian kita menguji validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Jadi nilai yang ada tanda kurung ini, kan, namanya akar kuadrat AV yang ada kurungnya ya. Itu nilai, sementara nilai yang nggak ada kurung, ini kan nggak ada tanda kurung di bawahnya. Itu namanya nilai korelasi. Jadi kita ngebandingin nilai akar kuadrat AV, nilai yang ada kurungnya, dibandingkan dengan nilai yang nggak ada kurungnya, nilai korelasi. Kalau nilai yang ada tanda kurung, ini tanda kurung ini, itu lebih besar daripada nilai yang nggak ada kurungnya, ini di bawah, maka berarti sudah lolos tahap validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Ya memang udah lolos ya, karena yang kurung ini semuanya lebih besar daripada yang nggak ada kurung. Kemudian kita periksa validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Ini dikatakan lolos kalau di bawah 0,9. Kita bisa lihat semua nilai HTMT-nya ya, nilai validitas diskriminan HTMT semua sudah di bawah 0,9. Warnanya hijau, berarti dia sudah lolos. Oleh karena sudah lolos di tahap pengujian outer model, ya kita masuk ke pengujian inner model. Nah, ini dia. Kita uji hipotesisnya langsung ya. Nah, di sini bisa kita lihat, yang kita lihat tadi hipotesis yang mau kita uji pertama, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Nah, kita lihat, nah yang ini berarti kita ambil nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita lihat di sini brand trust berpengaruh positif terhadap brand loyalty ini. Karena nilai koefisiennya 0,669. Nilainya positif ya, nggak ada tanda negatif. Dan pengaruhnya itu signifikan karena nilai p-value-nya ini 0,000 di bawah lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya hipotesis diterima. Brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Kemudian kita mau menguji untuk moderasinya. Nah, kita lihat yang bagian yang ada bintang ini, interaksinya ini. Ya. Jadi kalau di sini kita nggak usah lihat original sampelnya, lihat aja p-value-nya langsung. Yang ini. Nih. Jadi kita lihat brand experience signifikan memoderasi pengaruh brand trust terhadap brand loyalty dengan nilai p-value-nya 0,000 di bawah 0,05. Oke, seperti itu aja. Jadi kesimpulannya dua hipotesisnya diterima ya. Kemudian nilai R-square-nya ini, R-square-nya 0,497. Oke, artinya brand trust dan brand experience mampu mempengaruhi brand loyalty sebesar 49,7%. Oke, ini Chi-square-nya itu untuk mengetahui relevansi prediksi dan
Dari goodness of it-nya juga sudah lolos karena nilainya di bawah 0,1. Nilai goodness of it-nya SRMR-nya 0,021. Di bawah 0,1 berarti disimpulkan modelnya sudah fit. Nah, sekarang kita coba praktek mengolah datanya. Jadi data yang ini pertama kita copy, kita buat di sini teks dokumen. Kita beri nama data latihan lah misalkan. Kita pindahin, udah, kita close. Ini kita close saja. Kita bisa buat project baru, kita hapus saja. Project baru misalkan create new file latihan 1 dah, di latihan 1 lah misalkan. Kita import datanya di data latihan. Oke. Kita pilih yang ini, latihan 1, kita gambar 1, 2, 3. Tadi namanya apa ya? Ini dia. Brand Trust, Brand Experience. Di sini kita kasih nama Brand Trust, kemudian Brand Experience, kemudian habis itu Brand Loyalty, ya, Brand Loyalty. Oke. Nah, Brand Trust ini dia ambilnya yang X4, memang dia yang X4 saya atur. Oke. Kemudian untuk moderasinya Z. Nggak harus Z, tapi ya tergantung kita maunya apa. Kemudian brand experience, sekarang brand loyalty baru Y. Nah, seperti ini kan. Ini right, ini di sini. Nah, sekarang tinggal pengaruh brand trust terhadap brand loyalty. Ini untuk keperluan moderasinya. Klik kanan di sini, add moderating effect. Moderasinya brand experience, independennya brand trust. Nah, ini dia kan. Jadi kita ganti namanya di sini brand experience interaksi terhadap brand trust. Nah, dia. Ya udah. Kita mau menguji outer model. Nah, kalau untuk outer model itu namanya di PLS algorithm. Nah, ini untuk outer modelnya. Oke, di sini ada outer loading tadi kan. Ada front batch alpha, ada composite reliability, ada AV, ada goodness of it model, ini dia. Ada R square, ada ini apa namanya? Front batch alpha, composite reliability, validitas diskriminan, HTMT dan seterusnya. Setelah lolos, kita baru masuk ke tahap pengujian hipotesis namanya bootstrapping. Baru muncul hasil untuk bagian inner modelnya. Nah, ini dia. Terlihat bahwa brand trust ya berpengaruh positif ya dan signifikan p-value dan moderasinya juga sukses. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.